Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Teknati Indonesia dengan Adi Muslim di sini. Oke, kita sekarang di video part yang kesekian ya. Silahkan cek saja di judulnya. Hari ini kita mau bahas permutasi lagi, tapi agak sedikit berbeda. Sekarang kita langsung aja ke contoh soal barangkali. Ya, permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda. Di video sebelumnya itu kita punya permutasi N dari N ya. Sekarang R dari N. Seperti itu ya. Langsung aja kita ke contohnya. Yang pertama, dalam satu kelas akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari 10 siswa. Banyak cara pemilihan adalah kelasnya siswanya 10, dipilih 3 ya. Itu soal yang pertama. Soal kedua, terdapat 50 siswa yang akan mengikuti karya wisata. Ya, pelesiran 50 siswa, banyak cara memilih 2 siswa sebagai ketua dan wakil. Ketua dan wakil di acara ini. Dimengerti ya ceritanya. Terus yang ketiga, tentukan banyaknya susunan 3 huruf dari huruf-huruf A, B, C, D, E, dan F. Hurufnya ada 6, diminta menyusun 3. Soal yang ketiga itu udah sangat menjelaskan ke kita ya berapa yang susunan yang diminta. Sedangkan 2 soal sebelumnya itu samar, tapi kita bisa analisis dengan banyaknya jabatan yang diminta di masing-masing soal. Yang pertama dari 10 jabatan ketua, jabatan sekretaris, jabatan bendahara. Tentu 3 kan, 3 jabatan. Terus yang kedua dari 50 ada 2 jabatan yang diminta, yaitu jabatan ketua acara dan wakil ketua acara. Untuk menyelesaikan ini maka kita menggunakan persamaan yang seperti ini ya. N permutasi R ya, saya rumuskan seperti ini nggak masalah, atau kalian jika kebiasaannya yang N nya di depan permutasi R kayak gitu, horizontal ya nggak apa-apa, sama aja. Yang penting definisi dari ini itu menghasilkan persamaan yang seperti ini, N faktorial per N min R faktorial, dimana untuk R itu kurang dari N. Jika R sama dengan N atau N sama dengan N, maka dia permutasi N unsur dari N unsur. Di video sebelumnya kayak gitu. Aslinya ya, video sebelumnya itu yang menyusun N unsur dari N unsur itu pengembangan dari sini. Sama aja. Jika N sama dengan N, maka hasilnya N faktorial per N kurang N. N kurang N 0, 0 faktorial 1. N faktorial dibagi 1. Jadinya N faktorial. Ya, balik lagi. Makanya yang pertama tadi itu diringkas saja jadi N faktorial. Asalnya tetap dari sini. Oke, langsung aja kita kerjain ya. Dari 3 contoh soal ini kita jawab. Yang pertama yang pemilihan struktur kelas N nya ada 10. Oke, paham ya. Terus R ada 3 apa aja? Ketua, sekretaris, dan bendahara ya. Kenapa R nya 3? Karena jumlah yang dipilihnya 3. Tadi kan sudah dibilang ya bahwasanya R kurang dari N kayak gitu ya. Maka langsung aja kita buat 10 permutasi 3 sama dengan 10 faktorial per 10 kurang 3 faktorial. Jadi 10 faktorial per 7 faktorial. Nah, kita uraikan sampai berhenti di 7 faktorial karena aturannya bisa kita coret ya teman-teman. 7 bagi 7 selesai tentu 1 ya. 9 kali 8 72 kali 10 720 cara pemilihan. Kenapa ini permutasi? Gitu kan pertanyaannya. Kenapa ini permutasi? Karena gini. Kan urutannya itu ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Itu misalkan anak 1 2 3. Nanti akan beda cerita jika yang jadi ketua anak 2, yang jadi sekretaris anak 1, bendaharanya anak 3. Gitu kan? Maka urutan yang jadi ketua, sekretaris, dan bendahara itu berbeda antara yang tadi pertama saya contohkan 1 2 3, kemudian jadi 2 1 3, dan banyak pilihan yang lain, ada sampai 10 ini siswanya. Bisa juga mungkin siswa ke 5 6 7 bukan siswa 1 2 3 ya kan? Makanya urutannya diperhatikan.
kayak gitu. Itu urutan yang jadi ketua siapa, sekretaris siapa, dan bendahara siapa, itu kayak gitu. Makanya dia permutasi. Dan di garis bawah ya, salah satu ciri soal yang dia itu mengindikasikan soal permutasi, maka teman-teman bisa lihat di dalam soalnya biasa ada jabatan, itu pasti permutasi. Terus misalkan juara kelas ya, ranking 1, ranking 2, ranking 3. Nggak mungkin kan rankingnya itu double. Ya kan, ranking 1 ya tentu 1 orang, 2 1 orang, 3 1 orang, kayak gitu. Itu urutannya kayak gitu. Terus misalkan yang permutasi lagi apa? Contoh misalkan ini ya, juara medali emas, perak, perunggu ya kan. Itu juga permutasi kayak gitu. Berapa kemungkinan yang menduduki juara 1, 2, dan 3 kayak gitu. Seperti itu ya teman-teman. Paham ya? Oke, sekarang kita ke soal yang kedua. Jangan lupa ini dihabisi ya. Ini disederhanakan, kemudian jadi seperti ini. Langsung aja kita jawab ke yang kedua. Diketahui N-nya 50, terus R-nya 2, tentu ya, 2 siswa. Maka berarti kalau kita gunakan persamaan ini, dia menjadi seperti ini ya teman-teman, 10 faktorial per 50 kurang 2. Oke, jadi 50 kali 48, 50 kali 49 kali 48, ini biasa diselesaikan, dicoret. Maka sisanya 49 kali 50, itu ada 2450 cara pemilihan sebagai ketua dan wakil gitu ya. Mungkin ada yang bertanya gini, misalkan kita kan ngambil 2 dari 50, kenapa bukan kombinasi? Kalau ngambil 2 dari 50 itu emang kombinasi ya teman-teman, tapi kan setelah 2 dipilih itu kita urutkan, yang jadi ketua siapa, yang jadi wakil siapa. Bisa juga A dan B ya kan, atau urutannya bisa juga B dan A, atau misalkan anak A dan C yang kepilih, urutannya jadi C dan A dan C. Itu kan urutan terus, yang dibedakan antara A dan B dan A itu beda. Makanya itu permutasi. Kalau ngerjain ini pakai kombinasi bisa tentu. Berarti kalian 50 kombinasi 2, hasil akhirnya dikalikan urutan mereka berdua antara wakil dan ketua, yaitu 2 faktorial. Nanti hasilnya sama, 2450 kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu bingung banget ketika ada soal permutasi dan kombinasi kayak gitu. Yang penting nggak usah terkecoh deh. Kalau bilangannya menyusun udah pasti permutasi. Kalau ada jabatan di situ udah pasti permutasi. Kalau misalkan dari suatu kelas 50 diambil 2 untuk mengikuti lomba 2 kan, hanya menyebutkan jumlah, maka dia kombinasi gitu, beda ya. Diambil 2 untuk jadi perwakilan lomba, 1 lomba fisika, 1 lomba kimia misalkan, dari 2 lomba itu, maka ya itu perurutannya permutasi, urutan lombanya loh, siapa yang jadi lomba kimia, lomba fisika kayak gitu, itu jadi permutasi. Tapi jika hanya 2 saja tanpa jabatan, maka tetap kombinasi gitu ya. Oke, sekarang kita ke soal yang terakhir. Tentukan banyaknya usunan 3 huruf A ini. Kalau ini jelas banget permutasi, 3 dari 6 ya, maka 6 permutasi 3. 6 permutasi 3, 6 faktorial per 6 kurang 3 faktorial. Berarti 6 faktorial per 6, 5, 4, 3 nya berhenti di sini. Oke, sekarang tinggal kita kalikan biasa. 6 kali 5 30, 4 kali 3 12. Jadi 120 susunan gitu ya teman-teman. Jadi 120 susunan. Oke, gitu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Simak kata demi kata yang saya ucapkan dalam ya, karena itu barangkali penting untuk kalian. Jangan lupa tetap semangat belajar. Kita berjumpa di part yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.